Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih. Hidup Jokowi! Hidup perempuan yang terus melawan. Bahwa kuasa tirani menyusuri garis jalan ini, berjuta kali turun asih, bagiku satu langkah pasti. Adalah suara bagi rakyat Indonesia. Hari ini kita membawa hashtag besar, kita membawa gagasan besar. Indonesia gelap, krisis iklim dan demokrasi, HAM yang dijadikan anak tiri. Apakah ini negara republik hari ini? Maka kita lantangkan suara kita. Maka satu kata yang tepat untuk hari ini kita lantangkan: lawan! Lawan! Ya, akhirnya momen itu ditemukan kembali oleh gerakan mahasiswa. Dan kita akhirnya mengerti bahwa gerakan ini yang disebut moral force selalu jadi penanda zaman. Dan penanda itu sekaligus menunjukkan bahwa pikiran itu berevolusi. Dan di sepanjang zaman, pikiran kritis itu tidak mungkin dihentikan evolusinya. Itu dalilnya tuh. Nah, kita melihat betapa hari ini ada satu gerakan yang masif dan dengan disiplin yang kuat, yaitu terlatih untuk tidak menjadi anarki, dan kemampuan gerakan mahasiswa untuk mengatur dirinya sendiri itu adalah persiapan mereka untuk menjadi pemimpin. Jadi jangan biarkan mereka dihadang, dihalangi, karena mereka yang akan memimpin negeri ini di 2045. Nah, itu juga sekaligus kita ingat bahwa mereka yang nggak pernah belajar sejarah nggak paham bahwa ide itu akan meluncur ketika ada momentum, dan itu yang terlihat hari-hari ini. Nah, apa momentumnya? Ya, momentumnya adalah pidato Presiden Prabowo yang mengeluh-elukan Jokowi, padahal mahasiswa ingin mengadili Jokowi. Jadi terjadilah crossfire di situ, sehingga gerakan itu akhirnya menjadi matang karena ada isu bersama. Kalau ada yang mengatakan bahwa anak muda kita, mahasiswa-mahasiswa kita sangat apolitis dan tidak lagi mau mengurusi persoalan-persoalan di luar mereka, cenderung mager, rebahan, hari-hari ini dibuktikan bahwa mereka ternyata sangat kritis dan bersedia mengambil risiko. Beberapa waktu lalu tagar kabur aja dulu muncul di jagat maya kita, dan itu menyadarkan kita tentang betapa frustrasinya generasi muda kita dengan situasi hari-hari ini, bagaimana pemerintah dan kekuasaan dikelola. Berikutnya muncul lagi adili Jokowi di tembok-tembok di seluruh penjuru negeri ini. Dan itu ternyata merupakan bagian dari perlawanan anak-anak muda terhadap kekuasaan yang menindas. Lalu hanya beberapa hari setelah Jokowi menunjukkan kesombongannya dengan mengatakan hari ini tidak ada yang berani mengkritik kekuasaan, dijawab dengan tuntas oleh generasi muda kita di jalanan di seluruh penjuru negeri. Mahasiswa turun ke jalan dan mengatakan Indonesia gelap. Benarkah Indonesia gelap? Ya, ketika politik kehilangan keseimbangan, ketika hukum dipermainkan, kriminalisasi merajalela, pembungkaman, dan kemudian oligarki membunuh hati nurani dan akal sehat, maka memang sudah pantas anak-anak muda, generasi muda, mahasiswa turun ke jalan. Ayo lawan kesombongan, lawan arogansi kekuasaan, karena kalau kita tidak melawan hari ini, maka besok sudah terlambat. Terus bergerak, semangat, merdeka. Gua kira tahta tertinggi adalah presiden, ternyata Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Gue pikir di Indonesia tuh cuma ada satu presiden, tapi ternyata Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Saking hebatnya Prabowo, gak ada yang berani mengkritik. Ditambah dengan Prabowo yang menambahkan, siapa yang mengkritik kabinet gemuk itu sok pinter, ndasmu. Mereka semua lupa. Di belahan dunia manapun, kekuasaan yang memimpin dengan kesombongan dan arogansi pasti jatuh di tangan rakyat. Mereka pikir mereka bisa selamanya mengeksploitasi kemiskinan,
untuk memberikan bansos lewat pajak rakyat demi menaikkan suara dan juga approval ratingnya. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir mereka bisa berjanji hari ini, kemudian berbohong di kemudian hari, selamanya terus menerus. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir selamanya mereka bisa bikin kebijakan yang ngawur, kebijakan bermasalah, kemudian jadi pahlawan, kesiangan di kemudian hari. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Mereka pikir mereka selamanya bisa mengacak-acak aturan, membuat aturan yang membungkam. Mereka pikir rakyat akan takut. Mereka lupa rakyat bisa melawan. Pagar laut, efisiensi pendidikan, IKN, tambang di kampus, kekerasan aparat, kebijakan bermasalah, PPN 12%. Rakyat tidak lupa kepada Perdana Menteri Prabowo. Kenapa Perdana Menteri? Karena sekarang rasanya berkuasa masih Presiden Jokowi. Hidup Jokowi menjadi satu kata yang membuat kita seakan-akan masih dipimpin oleh kekuasaan korup bernama Joko Widodo. Jadi kepada Pak Prabowo, jangan lupa bahwa arogansimu dibayar dari keringat dan juga pajak rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi disaksikan ya sebuah video di mana dalam beberapa hari ini ada demo di berbagai macam tempat yang dilakukan oleh para mahasiswa terkait soal beberapa kebijakan Pak Prabowo, soal kinerja kabinetnya, ya pokoknya semua yang berkaitan tentang Presiden Prabowo lah. Hal tersebut juga dipicu karena adanya pidato dari Presiden Prabowo ya di acara Gerindra kemarin yang mengeluh-elukan mantan Presiden Jokowi dengan begitu semangatnya meneriakan hidup Jokowi. Ini kan sebuah hal yang sangat aneh sekali ya. Seorang presiden, seseorang yang sedang berada di puncak kekuasaan tertinggi, di pemerintahan tertinggi, malah mengeluh-elukan orang lain. Padahal dia sedang berada di puncak kekuasaan, tetapi malah mengeluh-elukan seseorang yang sudah lengser. Harusnya yang Pak Prabowo teriakan itu hidup rakyat Indonesia, hidup negara Indonesia. Harusnya itu yang diteriakan, itu yang ingin didengar oleh rakyat Indonesia. Saat keadaan kita sedang susahan soal ekonomi, di berbagai berita juga para pelajar itu dana bantuan KIP-nya dipotong juga akibat pemangkasan anggaran. Semua dampak terkena akibat anggaran yang dipangkas. Di saat rakyat sedang kesusahan seperti ini, seorang pemimpin, seorang presiden malah memuja-muja koleganya, memuja-muja yang dia anggap sebagai gurunya. Untuk apa? Di mana harga dirinya? Padahal kan Pak Prabowo sudah berulang-ulang kali sih memuja-muji Pak Jokowi. Tetapi di saat kemarin itu sudah terlalu berlebihan. Saat beliau menjabat sebagai presiden, ya harusnya itu ya tidak etis lah meneriak-neriakan nama seseorang, siapapun itu ya, dengan gegap gempitanya. Terima kasih Pak Jokowi, hidup Jokowi. Untuk apa? Rakyat sedang kesusahan, banyak PHK, para elit-elit politik, para elit-elit penguasa malah bergenggap gembita, riang gembira. Padahal kan situasi semacam ini seperti kegembiraan, perayaan, gegap gembita ini kan sudah lewat. Kalau mau dilakukan kemarin saat menang Pilpres, saat sudah menjabat seperti ini ya fokus saja mengurus negara ini, fokus saja membuat kebijakan yang bagus, yang baik untuk rakyat. Tambah lagi di ulang tahun Gerindra itu Presiden Jokowi juga ikut berpidato ya, dan sempat menyampaikan pidatonya. Di dalam pidatonya tersebut Pak Jokowi mengatakan dan juga memuji-muji Presiden Prabowo. Dia mengatakan Pak Prabowo ini adalah pemimpin terkuat di dunia. Tidak ada yang berani mengkritiknya. Ini kan sebuah perkataan yang sangat arogan sekali ya, penuh dengan kesombongan. Jangan bilang tidak ada yang berani mengkritik. Banyak rakyat yang berani mengkritik Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo dan para kabinet-kabinetnya, para menteri-menterinya mendengar enggak? Atau pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak tahu kritikan masyarakat. Terlalu arogan sekali kalau menganggap presiden terkuat, tidak ada yang berani mengkritiknya. Akibatnya apa? Ya terjadi kan
para mahasiswa turun ke jalan untuk mengkritik Prabowo. Jangan dianggap demo-demo itu hanya hal yang biasa. Mungkin ya sehari dua hari, kalau sudah berhari-hari demo ini tetap berlanjut, ya hati-hati saja Pak Prabowo dan para elit-elit penguasa dengan kesombongannya itu. Di negara manapun, siapapun pemimpinnya, kalau sudah menunjukkan arogansi, sudah menunjukkan kesombongan, pasti ada waktunya. Saat rakyat sedang kesusahan, banyak PHK, UKT naik, bantuan pendidikan terkena imbas pemotongan, para elit-elit penguasa malah mengelontarkan kata-kata kesombongan seperti itu, ya lama-lama rakyat muak juga melihatnya. Ini sebuah kritik bagi Pak Prabowo yang menurut saya sudah terlalu melampaui batas lah. Ya, kalau mau menghormati ya kehormati, biasa saja. Menghormati itu tidak perlu mencium kaki, tidak perlu memuji-muji, tidak perlu terlalu memuja-muja berlebihan. Menghormati hormat biasa saja. Kita juga menghormati Pak Jokowi, dia juga mantan presiden kita. Anda sebagai presiden Pak Prabowo sudah fokus saja membuat kebijakan yang baik untuk masyarakat. Tidak perlu lagi memuja-muji sana sini. Anda itu sudah di puncak kekuasaan. Anda itu pemimpin tertinggi, tidak ada lagi yang pemimpin tertinggi daripada Anda. Kenapa harus memuja-muji orang? Sesuatu yang sangat tidak perlulah untuk dilakukan seorang presiden. Mungkin cukup sekian dulu komentar saya mengenai pidato Presiden Prabowo. Silakan tulis komentar dan pendapat kalian mengenai pidato Pak Prabowo dan juga mengenai demo para mahasiswa ini di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.